Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianita dari Geofisika 22 dengan MPM F1 H022011. Di sini saya berada di Benteng Marlborough yang tujuannya untuk menjelaskan arsitektur dari bangunan Benteng Marlborough serta apa saja yang ada di dalam Benteng Marlborough serta pameran-pameran atau apa saja yang diperuntukkan untuk wisatawan mengetahui Benteng Marlborough. Baiklah, sekarang saya berada di salah satu ruangan yang dibuat untuk wisata, yaitu ruang jagal sel militer. Di sini juga terdapat sejarah lengkap dari Fort Marlborough, seperti sejarah asal mulanya, atau juga di sini juga ada terdapat Eropa menjara kaya alam. Di sini juga menjelaskannya. Di dalam ruangan ini juga terdapat salah satu contoh pakaian kerajaan Inggris dahulu saat masuk di kota Bengkulu. Begitu juga ini ada replika dari kapalnya, serta di sini juga ada buku, yaitu The History of Sumatra. Kemudian di sini juga ada tertulis, bukan di sini tempat kapal kolonial seharusnya, bukan di Bengkulu dan di Nusantara kita ini. Di sini juga jelasin bagaimana awal mulanya para kolonial masuk ke provinsi Bengkulu. Juga di sebelah sini ada salah satu contoh senjata atau senapan lontar yang digunakan pada tahun abad ke-17. Baiklah, kita akan terus masuk ke dalam satu ruangan. Ruangan ini berisi tentang komunitas apa saja yang kolonial itu ambil, seperti ada pesona jalur rempah-rempah di sini. Di sini juga ada contoh komunitas yang saya bilang, yaitu rempah-rempahnya. Terdapat ada rempah-rempah berbagai jenis seperti cengkeh, pala, kayu manis, serta ada juga lada. Di sini juga ada satu contoh peluru meriam yang digunakan pada abad 17. Yang meriamnya nanti kita akan tampilkan di sebelah sana ke video selanjutnya. Ini baru contoh isi meriamnya. Kemudian ini ada juga jam matahari, yaitu alat yang digunakan untuk penunjuk waktu pada zaman abad ke-17. Ini ada rumah tradisional Provinsi Bengkulu. Rumahnya. Kemudian di dalam ini adalah tentang sejarah penambangan emas yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu ada di tambang emas Lebong Tandai yang pernah ditemukan pada tahun 1906 sampai 1942. Dan ini adalah replika atau bongkahan emas yang berada di Lebong Tandai. Ini satu figurnya zaman dulu penambangan di Lebong Tandai. Baiklah, di sini saya ada di wilayah atau di ruangan pameran 2. Di ruangan pameran 2 sendiri, di sini menjelaskan tentang kolonial apa saja yang menjajah di Provinsi Bengkulu. Salah satunya ada di East India Company yang kemudian juga di bawah kekuasaan Belanda, ada pula di bawah kedudukan Jepang, dan juga masa kemerdekaannya. Di sini juga menjelaskan tentang Bengkulu pada abad ke-17, yaitu ada perjanjian Cilebar dan Inggris di Bengkulu. Di sini ada beberapa barang-barang yang ada pada abad ke-17, yaitu ada transkrip surat Benjamin Brown, juga ada fragmen keramik from York. Kemudian ini ada juga fragmen pipa rokok pada abad ke-16, serta ada botol minum yang ditemukan sekitar abad ke-16 juga. Di dalam ruangan ini juga terdapat banyak sekali sejarah Benteng Marlborough. Ini salah satunya ada Benteng Marlborough 1723 sampai 1736 yang berisi tentang perjanjian
Thomas Park, serta ada Sir Thomas Stamford Raffles, di mana Sir Thomas Stamford Raffles sendiri penemu dari bunga Rafflesia arnoldii yang sebagai kebanggaan dari provinsi Bengkulu. Di belakang ini juga ada salah satu yang saya sebutkan, Sir Thomas Raffles, penemu bunga Rafflesia di provinsi Bengkulu. Serta di sini juga ada Belanda di Bengkulu, yaitu kedatangannya pada zaman VOC pada tahun 1970-an. Serta di sini juga ada salah satu diorama Insinyur Soekarno dengan Residen CS Majen. Itu sekitar tahun 1940-an. Tadi di ruang sel penjaga militer saya telah jelaskan tentang ada penambangan emas di Lebong Tandai, dan di sini juga dijelaskan Fort Marlborough Belanda 1925 sampai 1942, yang mana di situ Belanda lebih melihat Bengkulu sebagai tambang emasnya, yaitu menggali emasnya yang ada di Lebong Tandai. Dan ini foto awal, yaitu tahun sekitar 1878 tentang Fort Marlborough. Ini bisa dilihat, itu foto pertamanya, yaitu bangunan pertamanya. Baiklah, saya akan beralih kepada posisi kedudukan Jepang di Bengkulu, yaitu pada tahun 1942 tanggal 24 Februari, yaitu Jepang berhasil menduduki kota Bengkulu. Di sini juga menjelaskan bahwa Fort Marlborough sebagai kamp tawanan perang saat Jepang dan Belanda. Saat itu Belanda ditarik mundur sehingga tempat benteng ini digunakan sebagai kamp tentara Jepang. Di sini juga ada dijelaskan secara rinci sampai akhirnya pada tahun 1945, lebih tepatnya 14 Agustus 1945, Jepang menyerah dan memberikan Bengkulu ini kepada negara Indonesia karena telah kalah pada Perang Dunia. Kemudian di sini masih ada struktur benteng dinding yang asli yang diperlihatkan. Ini struktur aslinya, serta di sini juga akan dilihatkan struktur dari lantai awal dari ruang baraknya seperti ini. Ini adalah yang aslinya, ini ditambahan buatannya. Baiklah, kita akan beralih ke ruang camp atau ruang pameran pertama. Baiklah, sekarang berada di ruang pameran 1. Dalam ruang pameran 1, kita langsung akan disuguhi dengan pemandangan dari satu miniatur, yaitu Joseph Collet, yaitu merupakan Gubernur Jenderal yang berada di Bengkulu. Baiklah, di dalam sini juga telah dijelaskan secara rinci mengapa manusia ini atau mengapa benteng ini didirikan. Kemudian ada IEC, yaitu Kongsi Dagang Penguasa, yaitu sengaja datang ke Bengkulu untuk mengambil pala, cengkeh, kayu manis, dan lada hitam. Serta ini jika bakal benteng Marlborough terbentuk. Terus di dalam kotak sini ada batu bata yang pertama. Tadi kita juga telah menunjukkan dindingnya. Ini genteng yang pertama, terus ada buku, ada transkrip surat. Serta di sini ada market Fort Marlborough atau benteng Marlborough. Jadi ini ada salah satu miniatur tentang benteng Marlborough. Ini lokasinya. Di sini juga ada Fort Marlborough 1714 sampai 1719. Ini benteng Marlborough awalnya yang dibangun. Kemudian juga di belakangnya ada terminologi dari arsitektur militernya telah dijelaskan. Kemudian di sini di belakangnya sendiri terdiri dari transkrip
bangunan dan material apa saja yang digunakan di Benteng Marlborough. Yang di sini ada itu satu paku bangunan yang digunakan dalam membentuk Benteng Marlborough. Kemudian di sini juga ada gentengnya, ada batanya, dan ini iron cannonball adalah bola pejal yang digunakan untuk peluru meriam. Di sini ada komponen zaman dulu Benteng Marlborough digunakan sebagai komponen pertahanan. Kita lihat zaman dulu ini dari atas, ini yang dari sampingnya, ini tampak depannya. Baiklah, sekarang kita akan menuju bus station utara yang bertepatan dengan Samudra Hindia yang sekarang telah berganti nama dengan Samudra Indonesia. Kita akan naik ke atas untuk menunjuki bagaimana arsitektur dari atas Benteng Marlborough tersebut. Di sini, tepat di belakang saya, ada meriam-meriam yang zaman dulu digunakan untuk pertahanan dari Benteng Marlborough. Bisa dilihat. Di sini saya tepat berada di bus station utara Benteng Marlborough. Kita udah berada di atas dari bus station utara. Di sini kita langsung disuguhkan dengan salah satu contoh, bukan contoh ya, salah satu dari meriam yang dulu digunain. Itu meriamnya, yang arah meriamnya tersendiri langsung mengarah ke Samudra Indonesia. Bisa dilihat ini. Kalau kita perhatikan lantainya ini, yaitu lantai yang dari dulu nggak berubah. Jadi dari zaman pertama pembentukan Benteng Marlborough, lantainya ini masih asli. Ini ada meriam yang tadi yang langsung mengarah ke Samudra Indonesia atau yang dulu dikenal dengan Samudra Hindia. Di sini ada transkripnya 24024 nomornya, dan ini masih asli ya, walau udah nggak digunakan lagi. Oke, assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya Vianita dari Prodi Geofisika. Dengan Ibu siapa namanya? Ajeng. Oke, Ibu Ajeng sendiri ini di Benteng Marlborough ini bekerja sebagai apa ya, Bu? Satuan pengamanannya. Oke, kan di Benteng Marlborough ini tempat wisata yang banyak banget orang-orang dari luar Bengkulu maupun di Bengkulu datang. Nah, kira-kira usia berapakah ya sering datang atau berkunjung di Benteng Marlborough ini, Bu? Kalau usia itu dari biasanya kalangan anak-anak ya, dari kalangan anak-anak bahkan sampai dewasa pun ada, bahkan lansia pun juga ada yang dibantu sama keluarganya, mungkin yang ingin tahu sejarah kayak gitu di Benteng Marlborough. Oke, untuk rentang misalnya ini kan dari pagi sampai sore, kira-kira jam kepadatannya tuh datangnya para pengunjung tuh jam berapa ya, Bu? Kalau untuk hari biasa itu di pagi ya, sekitar dari pertama kita buka jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 10 lah ramenya. Kalau untuk hari weekend itu biasanya di sore hari, dari sekitaran dari jam 3. Terus kan bulannya nih, biasanya kepadatan pengunjung datang tuh bulannya kira-kira bulan apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Kalau di bulan, terutama bulan libur, yaitu kayak di tahun baru, udah itu libur anak sekolah, lebaran. Nah, udah itu udah mendekati perpisahan, ya biasanya rame kalau untuk di Benteng Marlborough itu sendiri. Oke. Untuk Ibu sendiri udah kira-kira berapa lama ya, Bu, udah bekerja di Benteng Marlborough ini? Nah, kurang lebih 3 tahun, jalan 3 tahun. Oke. Itu terima kasih ya, Bu, wawancaranya. Bolehkah ngomong sedikit untuk mengajak teman-teman untuk berkunjung ke Benteng Marlborough untuk biar tahu dari sejarahnya gitu, Bu? Untuk semua kalangan pelajar, terutama di mahasiswa, ayo kita membangkitkan jiwa nasionalisme, terutama untuk memahami sejarah di Benteng Marlborough. Tidak usah untuk memahami dulu sejarah dari luar daerah kita, lebih pahami aja dulu sejarah dari
daerah kita sendiri, yaitu di Bengkulu ya terkhususnya. Dan untuk para pelajar dan mahasiswa, jangan malu untuk dan bosan untuk bertanya tentang apa yang ada di Benteng, seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu. Selamat siang.